Assalamualaikum, hai, jumpa lagi di channel sederhana aku lagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu baik, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan jalan rezekinya, dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya teman-teman. Nah, share lagi aktivitas aku seperti biasanya, aktivitas aku ibu rumah tangga. Dan ini aku dimulai dari bikin teh ya, dan aku mau bikin sarapan untuk Pak suami, yang simpel-simpel saja. Di sini aku itu mau bikin mie goreng dan juga telur dadar teman-teman. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai ya, dan jangan di skip-skip. Dan terima kasih yang sudah menonton, dan semoga terhibur dan semoga videonya teman-teman bisa menyukainya. Dan ini aku itu bikin telur dadarnya simple ya, cukup irisan bawang merah, bawang putih, dan cuma pakai 1 biji cabai rawit itu. Dan dibumbui dengan garam sama micin saja, sudah gitu aja. Dan seperti biasanya ya, kalau misalkan aku ada di dapur ya seperti ini, sambil ngobrol sama kedua adik aku gitu ya. Dan ini sampai telur dadarnya tuh agak gosong gitu. Dan ini aku masukin juga untuk mie gorengnya ya. Dan ini telur dadarnya alhamdulillah sudah matang. Aku sih nanya sama Pak Su ya, aku udah masak nasi, dan biar aku itu masak untuk makan siangnya itu agak santai gitu. Jadi aku tuh bilang sama Pak suami itu ya, gimana sarapannya bikin mie goreng sama telur dadar gitu. Dan alhamdulillah Pak suami itu mau gitu ya. Sebenarnya sih Pak suami itu kalau aku mau masak itu terserah aku, cuma terkadang sebagai istri aku suka nanyain dulu sama Pak suami. Dan ini sekitar jam 7 pagi ya, aku siapin untuk sarapan buat Pak suami. Dan ini mie gorengnya aku bagi 2. Jadi aku ngambil buat Pak suami agak banyak kan, aku yang agak sedikit gitulah ya teman-teman. Yang penting itu buat Pak suami. Meskipun aku tuh bikinnya cuma 1 Indomie gitu ya, tapi menurut aku itu banyak gitu ya, apalagi itu mie instan gitu. Dan juga ada telur dadarnya. Nah ini aku lanjut mau sarapan terlebih dahulu ya. Yang penting itu sudah aku siapkan untuk Pak suami. Dan tidak lupa aku ini pakai kerupuk. Aku sarapannya bareng-bareng sama adik aku sambil ngobrol lah ya gitu teman-teman. Paketan nih. Hari anu ya, hari ora cucuknya berarti wes. Hari ora cucuknya berarti wes. Nah oke teman-teman, singkat cerita aku sudah sarapan, dan tadi juga Pak suami sudah sarapan dan sudah berangkat nguli. Lanjut aku ke warung, dan ini aku mau unboxing belanjaan aku hari ini.
Belanjaan aku hari ini itu di warung itu habis Rp24.000 ya teman-teman. Sementara Pak suami itu ternyata beli ikan semacam kulit-kulit ikan gitu 10.000. Jadi ya totalnya itu belanjaan itu Rp34.000, tapi ini untuk 3 hari. Gimana aku cara berhematnya ya seperti ini ya teman-teman. Aku itu belinya apa yang Pak suami mau saja, seperti terong, sayur sop tadi ya, terus juga ada jagung seperti biasanya, terus tadi itu ada ayam 1/4, terus tadi itu ada asem Jawa ya, terus ini juga cabai Rp3.000. Untuk asemnya itu berapa itu Rp2.000. Untuk jagung manisnya Rp3.000 karena satu berbijinya itu Rp1.000. Bawang merah Rp2.000. Terus ada sop-sopan itu Rp1.000. Cukup lumayan murah ya. Jadi tempat aku sih memang kalau misalkan lagi naik sayuran, kalau lagi murah ya murah gitu teman-teman. Cuma aku tuh belinya itu yang bisa buat untuk 2 hari 3 hari gitu, karena kalau misalkan aku beli yang sayur hijau-hijau paling aku belinya sayur bayam. Untuk kangkung, untuk sawi itu jarang banget aku beli, hampir nggak pernah beli juga, karena memang Pak suami itu nggak mau gitu ya. Terus tadi juga ada sayur asem itu Rp1.000 juga. Nah untuk jagung manis, ada terong, ayam itu aku simpan di kulkas ya, dan juga sayur asemnya aku simpan di kulkas karena hari ini itu aku mau masak. Nah seperti ini teman-teman, ini bagian perut ikan jambal gitu, ikan manyung kalau di tempat aku ya. Jadi kalau misalkan ada orang jualan itu, tempat aku kan tempatnya ikan yang dipanggang gitu, jadi diiris-iris sendiri gitu ya teman-teman, ikan asap gitu ya. Dan itu bagian perutnya itu ada yang gak kepake gitu, dan itu menurut aku itu memang enak sih ya, karena bagian perutnya kenyal-kenyal gitu. Dan itu Pak suami beli 10.000 segitu banyaknya, jadi itu bisa buat untuk 3 hari juga gitu ya teman-teman. Dan hari ini itu mau masak itu dicampurin dengan sayur sop, cuma aku tambahin dengan asam Jawa tadi. Dan ini aku tak sambil beli ini juga ya, apa namanya, es tape. Ini es tape jajanan legend ya. Karena ini waktu aku tuh masih kecil masih ada es tape seperti ini, dan ini harganya sudah Rp2.000. Dulu itu kan waktu aku masih kecil 500 perak gitu ya. Dan ini rasanya enak banget. Jadi ini aku beli 2.000. Ada susunya juga ya, terus ada seresnya juga, ada rotinya juga. Dan jarang-jarang banget kalau misalkan ada yang jualan seperti ini. Kalau misalkan yang jualan itu orangnya tuh pasti sudah tua-tua gitu ya teman-teman, jadi sudah sepuh gitulah yang jualan. Nah oke teman-teman, ini aku sudah dapet Rp2.000 buat seger-seger lah ya. Aku sih sebenarnya udah lama banget nggak minum es, tapi ini kalau misalkan es-es seperti ini aku masih bisa makan. Nah tadi aku sudah nyobain es tapenya, dingin gitu teman-teman. Aku tuh memang minum es kayak seperti itu ya, gigiku tuh udah mulai agak linu gitulah, apa ngilu gitu, kok linu sih. Ngilu gitu ya. Nah ini aku tak iris-iris dulu ininya ya, apa, bawang merah, bawang putih buat tumisan ikan tadi. Kalau di tempat aku namanya langsaran teman-teman, itu kulit perutnya namanya langsaran. Langsaran apa namanya, ikan manyung.
kalau misalkan mau beli itu juga harus pesan terlebih dahulu karena memang jarang ada gitu ya. Nah, jadi bumbunya cukup ini ya, bawang merah, bawang putih, irisan cabai, terus ini irisan tomat, terus tadi ya sama asem gitu. Asem bisa dipakein asem blimbing ataupun asem jawa yang seperti tadi gitu teman-teman. Nah, ini aku mau tumis-tumis terlebih dahulu, jadi masakannya ya cuma itu saja teman-teman. Requestnya Pak suami mintanya itu karena dia tuh pengen yang seger-seger katanya. Dan ini aku cuma pakai cabenya cabai merah ya, enggak aku pakein cabai rawit karena takut pedes gitu teman-teman. Memang sih enak ya kalau misalkan pedes gitu, cuma lagi nggak bisa makan pedes untuk saat-saat ini. Nah, ini aku tambahin air ya, terus ini juga sayurannya aku masukin, terus ikannya juga aku masukin. Tadi kan ikan waktu pas pertama itu aku rebus terlebih dahulu ya teman-teman, antara 10 menit, airnya aku buang, jadi biar baunya itu nggak terlalu amis gitu. Lanjut di sini aku bumbuin dengan micin dan juga garam, terus juga gula pasir, cuma aku lupa nggak merekotnya teman-teman. Tinggal diaduk-aduk seperti ini tinggal nunggu mendidih ya. Ini rasanya tuh enak banget teman-teman. Ini Pak suami pas makan itu Masya Allah lahapnya minta ampun. Ternyata mungkin kata Pak suami itu udah lama banget ya nggak makan seperti ini gitu katanya. Jadi tuh makannya tuh enak. Nah, ini sudah matang ya teman-teman, alhamdulillah. Dan ini alhamdulillah dapat rezeki ini dari tetangga bubur ayam. Dan ini aku tak makan teman-teman. Jam setengah 11 siang ini aku makan bubur ayamnya, karena kalau nggak langsung dimakan juga rasanya itu nggak enak ya, namanya juga bubur ayam, takutnya itu berair juga dan rasanya nanti bisa beda gitu ya. Jadi aku langsung tak makan saja. Oke teman-teman, lanjut lagi untuk ke siang harinya. Ini jam 12 siang Pak suami sudah pulang dan ini aku mau nyiapkan untuk makan siang. Aku ambilin nasi terlebih dahulu. Kalau untuk lauknya sih Pak suami ngambil sendiri teman-teman, karena masih ada di kompor ya. Nah, ini Pak suami lagi ngambil sendiri teman-teman. Jadi ya beginilah ya teman-teman. Kalau misalkan untuk makan siang Pak suami kadang aku tak ambilin, lauknya ngambil sendiri gitu. Nah, dia juga ngangkat air sendiri. Dia makannya seperti itu karena aku tuh masih kenyang gitu ya, apalagi tadi tuh masih apa namanya makan bubur gitu ya. Jadi ya, Pak suami itu makan sendiri gitu ya. Memang sih kalau misalkan untuk makan siang ini Pak suami itu kebanyakan makan sendirinya daripada makan bareng gitu. Kalau kecuali kalau misalkan malam hari memang kita ya lebih banyak makan barengnya. Dan ini sekitar jam setengah 2 siang aku baru mau makan ya teman-teman. Ini aku makan untuk keberapa kalinya ini ya. Ketiga kalinya ya, karena tadi makan bubur juga. Jadi ini aku makan siangnya itu sekitar jam setengah 2. Dan ini aku mau makannya itu di depan ya, teras rumah teman-teman. Nah, di sini aku mau makan terlebih dahulu. Jadi videonya sampai di sini ya teman-teman, karena aku mau makan terlebih dahulu makan siang. Terima kasih yang sudah menonton, dan aku minta maaf ya kalau misalkan aku tuh banyak salah dalam ucapan ataupun dalam tindakan aku yang ada di video aku gitu ya teman-teman. Dan aku juga ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir, yang selalu support di channelnya aku ucapkan banyak terima kasih. Dan aku memang tipe orang yang nggak bisa banyak bicara, apalagi yang banyak teori. Jadi ya seperti inilah videonya ya teman-teman, apa adanya, keseharian aku ya seperti ini. Semoga teman-teman tuh bisa mengambil segi manfaatnya saja di video aku, segi positifnya, yang tidak baik dibuang saja ya teman-teman.
Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk teman-teman aku semua, dunia maupun akhiratnya. Saya melindep saya mirip kayak anak kayak atalang nomor loro. Yang muda yang sekolah. Saya anak nomor loro maka-maka. Princess rok ke sana Lampung. Rok anu kan bengi ono. Ibu lu